Selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat kembali menyapa Anda dengan rangkaian kabar seputar persiapan infrastruktur dan keamanan kendaraan dalam bermudik. Sebelumnya kami hadirkan bentuk pengawasan jalur perbatasan antara RI dan Malaysia. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengetatan pengawasan wilayah di jalur inspeksi patroli perbatasan yang berada di sektor kanan Entikong, Kalimantan Barat terus dilakukan sebagai antisipasi pelintas ilegal serta upaya prioritas memastikan patok batas negara yang berada di sepanjang perbatasan tidak bergeser. Dermaga 1 Pelabuhan Merak dioperasikan kembali oleh PT ASDP Indonesia Ferry untuk melayani kepadatan kendaraan penyeberangan penumpang pada arus mudik yang diprediksi meningkat signifikan. Pemirsa, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan mudik agar Anda memastikan kendaraan dalam keadaan prima, apalagi jika jarak yang ditempuh cukup jauh. Namun jika hal tak diinginkan terjadi, maka referensi layanan jemput bengkel ini bisa menjadi pilihan Anda. Seperti apa sih servis yang diberikan? Berikut tayangan selengkapnya. Pengetatan pengawasan wilayah perbatasan di jalur inspeksi patroli perbatasan atau JIPP yang berada di sektor kanan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat digelar oleh Satgas Pamtas dari Batalion Infanteri Mekanis 643 Wanara Sakti pada Rabu 27 April. Selain untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan ilegal yang dilakukan oleh para pelintas batas menjelang Hari Raya Idul Fitri, kegiatan tersebut juga sebagai upaya prioritas untuk memastikan patok batas negara yang berada di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia tidak bergeser. Perwira Penerangan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif Mekanis 643 Wanara Sakti, Kapten Korps Hukum Indra Ismana mengatakan, dari hasil inspeksi di lapangan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, aktivitas kegiatan ilegal orang dan barang di sepanjang jalur perbatasan mengalami peningkatan, khususnya di sektor kanan dan sektor kiri. Kami di sini Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643 Wanara Sakti bertugas untuk melakukan pengamanan perbatasan. Untuk di wilayah Entikong sini terdapat dua jalur, yaitu jalur inspeksi perbatasan atau JIPP di sini. Ada sektor kanan dan sektor kiri. Untuk perkara PMI ilegal sendiri, selama menjelang Lebaran memang terjadi peningkatan, di mana memang banyak sekali PMI yang melalui jalur tidak resmi ini melintas di wilayah sektor kanan ataupun sektor kiri Entikong ini. Ia menambahkan dalam pelaksanaannya terkait proses penegakan hukum disesuaikan dengan hasil temuan melalui koordinasi berkelanjutan dengan pihak imigrasi, Bea Cukai, BP2MI, dan Polri. Hal tersebut sebagai wujud sinergi lintas sektoral terstruktur di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak kembali mengoperasikan Dermaga 1 yang telah selesai diperbaiki untuk melayani angkutan Lebaran tahun 2022. Dermaga 1 Pelabuhan Merak dioperasikan kembali berselasa malam 26 April 2022 untuk melayani kepadatan kendaraan penyeberangan penumpang pada puncak arus mudik nanti yang diprediksi akan meningkat signifikan. Pada malam hari ini, PN7 kita ada di Dermaga 1 yang merupakan dermaga baru yang baru dioperasikan pada hari ini. Dermaga 1 ini kemarin sudah dicoba dengan 50 ton. Ya, jadi kita harapkan ya ini mengalir terus ya sampai nanti peak season ya 28, 29. Moga-moga dengan dioperasikannya dermaga 1 di Pelabuhan Merak ini dapat menampung lonjakan-lonjakan penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang ke Bakauheni.
Transportasi darat Dermaga 1 memiliki kapasitas movable bridge sebesar 60 ton dengan lebar 12 meter, memungkinkan untuk sandar kapal-kapal besar. Untuk sementara, Dermaga 1 akan difungsikan untuk melayani kendaraan pribadi maupun kendaraan truk engkel yang diharapkan mampu membantu mengurai kemacetan di dalam area pelabuhan selama puncak arus mudik nanti. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Memastikan kendaraan prima sebelum melakukan perjalanan mudik menjadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan sebagai persiapan bepergian, khususnya dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Namun, bagaimana jika terjadi masalah pada kendaraan saat sedang dalam perjalanan? Segera datangi atau hubungi bengkel terdekat dari lokasi kejadian. Nah, mungkin bengkel Iwan yang berada di Jalan Raya Sukabumi, Bogor, Jawa Barat bisa menjadi pilihan bagi para pelancong maupun pemudik yang melintasi jalur Ciawi menuju Sukabumi untuk sekedar mengecek kondisi kendaraan ataupun memperbaiki saat memiliki kendala dan kerusakan. Adapun pemilik bengkel Iwan Sapri di Bogor, Jawa Barat pada Selasa 26 April menjelaskan, hal utama yang perlu diperhatikan oleh para pengendara yakni mengontrol rem, air, oli, dan juga temperatur kendaraan agar kondisi mobil tetap prima dan terciptanya perjalanan mudik yang aman. Pasalnya, mayoritas permasalahan para pengendara menurut Iwan adalah terjadinya overheat pada kendaraan karena pengendara tidak memantau temperatur kendaraannya. Ya biasanya itu aja overheat, panas ya, orang kan kadang orang nggak tahu ya. Main bawa mobil aja kan nggak tahu itu apa temperatur, nggak dilihat, apalagi yang sekarang kan pakai komputer itu nggak kelihatan itu, nggak pakai jarum kan, itu aja panas tinggi itu aja. Irwan menambahkan bahwa pihaknya juga melayani pengecekan langsung ke lokasi, hanya perlu menghubungi melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp, dan montirnya akan segera datang ke tempat yang diminta. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Hanifah Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, awali segala aktivitas Anda dengan berdoa termasuk ketika melakukan perjalanan jauh seperti mudik lebaran ini. Agar sepanjang perjalanan mudik Anda aman, hati tenang, serta mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait arus mudik lebaran dan kabar terkini lainnya, Anda bisa mengakses dengan mudah di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan UC TV. Pemirsa, saksikan kami kembali dalam Kilas Nusantara Sore dengan kabar Ramadan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.